Shalom sahabat Kids for Jesus dan para orang tua yang mendampingi ibadah pada hari ini. 12 Desember 2021 pada hari ini kita bersama-sama menikmati rangkaian ibadah Natal dari Komisi Anak GKY Balikpapan. Dalam rangka ibadah Natal ini, semua pelayanan di dalam ibadah hari ini dilakukan dan dilaksanakan secara online. Walaupun secara online kita tetap berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus hebat, dan menyambut Natal tetap bersuka cita. Teman-teman, sahabat Kids for Jesus dan para orang tua, hari ini dilayani oleh Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung Jakarta. Seluruh rangkaian ibadah firman Tuhan kita bersama-sama menikmatinya bersama lause-lause dari STT Amanat Agung Jakarta. Oleh karena itu, kami dari Komisi Anak bersyukur dan juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang sudah dilakukan oleh tim pelayanan anak dari STT Amanat Agung Jakarta. Tuhan Yesus memberkati seluruh pelayanan yang sudah dilakukan dan kita pasti akan menerima berkat dari Tuhan. Kids for Jesus dan semua orang tua yang mendampingi dari tempat ini secara online. Tidak lupa kami dari Komisi Anak selamat menyambut Hari Natal dan nikmati ibadah Natal Komisi Anak tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati melalui tema Christ Centered Christmas. Anak-anak perlu belajar bahwa kalau merayakan Natal, ingatlah hanya Tuhan Yesus yang diberitakan dan melalui kelahirannya kita juga menerima anugerah karya keselamatan yang dikerjakan sampai di atas kayu salib. Tuhan Yesus mengasihi teman-teman, mengasihi lause-lause, mengasihi semua orang tua dan mengasihi dunia ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati ibadah. Shalom adik-adik semua. Wah, Lause seneng banget nih bisa ketemu adik-adik. Tapi mungkin adik-adik bingung kali ya, ini Lause siapa? Kok ada di layar aku gitu ya? Oke, kalau gitu sebelum kita memulai apapun itu, kita perkenalan dulu yuk. Nama Lause, Lause Tira. Lause ini adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung yang lokasinya ada di Jakarta. Nah, hari ini Lause dan beberapa teman-teman Lause mau ajak adik-adik semua untuk merayakan sesuatu. Nah, sebelum kita merayakan sesuatu, Lause perkenalin teman-teman Lause dulu ya. Yang pertama, ada teman Lause yang namanya Lause Michael. Halo. Lause Michael. Nah, selanjutnya ada teman Lause yang namanya Lause Naomi. Hai. Nah, selanjutnya ada juga teman Lause yang namanya Lause Ferdi. Halo. Selanjutnya juga Lause punya teman yang namanya Lause Erlis. Halo adik-adik. Dan yang terakhir teman Lause itu namanya Lause Angel. Hai adik-adik semua. Nah, itu Lause dan teman-teman Lause. Nah, hari ini Lause mau ajak kita semua untuk merayakan. Ada yang tahu merayakan apa? Natal. Betul sekali, kita mau sama-sama merayakan Natal. Tapi sebelum itu, kita mulai dalam doa dulu ya. Kita semuanya ambil posisi yang rapi, duduk yang manis. Nggak boleh sambil tidur-tiduran, nggak boleh sambil makan-makan. Kita mau beribadah sama Tuhan ya. Oke, semuanya ambil sikap doa. Lipat tangan, tutup mata, Lause pimpin dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami bisa sama-sama merayakan kelahiran-Mu di dunia. Tuhan, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, ibadah lewat gadget kami masing-masing, Tuhan tolong setiap dari kami supaya kami bisa menikmati ibadah dengan Engkau, supaya kami bisa memuji dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tolong kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ada yang tahu gak sih Natal itu tentang apa? Natal itu tentang apa ya? Ada yang tahu gak ya? Jalan-jalan. Jalan-jalan? Bukan ya adik-adik? Natal bukan jalan-jalan. Tentang apa dong ya Natal itu? Dapat kado Lause.
Dapat kado? Bukan juga, Lausa. Bukan. Natal itu bukan tentang dapat kado. Berarti tentang apa ya? Makanan enak Lausa. Bukan makanan enak juga. Ada yang tahu nggak ya? Ada yang tahu lagi? Apa ya, Lausa? Baju baru, Lausa? Baju baru? Ini Lausa bukan baju baru. Bukan ya? Natal bukan tentang baju baru. Berarti tentang apa dong? Aku tahu Lause. Apa tuh? Pasti tentang ibadah di gereja kan? Iya benar sih ya. Kalau Natal kita ibadah di gereja. Tapi bukan itu. Natal itu tentang kelahiran Tuhan Yesus di dunia. Itu sebabnya walaupun sekarang adik-adik ibadah di rumah, nggak ke gereja, nggak apa-apa. Karena Natal itu merayakan kelahiran Tuhan Yesus di dunia. Wah, seneng ya. Tuhan mau lahir buat kita supaya kita selamat. Saat ini Lause mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita pujikan lagu To God Be the Glory. Adik-adik semua ikutin gerakan Lause ya. To God, to God, to God be the glory. To God, to God, to God be the glory. To God, to God, to God be the glory. To God, to God, to God be the glory. To God be the glory. Great things He had done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Adik-adik yang di rumah, semuanya ikutin gerakan Lause ya. Kita nyanyikan lagu ini, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, buatlah dunia bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. To God, to God, to God be the glory. To God, to God, to God be the glory. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Nah, langsung mau tanya, siapa di sini yang sekolahnya udah libur? Oh, ada yang udah liburan ya? Tapi ada yang belum juga. Nah, hari ini Lausa mau ajak kita semua untuk ikutin perjalanan liburan Natalnya Koko Verdi dan Ade Angel. Ada yang mau ikut? Ikut yuk! Oke, semuanya siap-siap. Kita mau ikuti perjalanan liburan Natalnya Koko Verdi dan Ade Angel. Nah, sebelum kita pulang, Miss mau tanya, ada yang tahu nggak ya apa itu Natal? Aku, Miss. Natal itu Oke, aku Ines. dapat hadiah yang banyak sekali, Miss. Kalau aku, Miss. Natal itu kumpul sama keluarga, Miss. Senang sekali. Wah, Aku Miss. Aku bisa makan kue-kue Natal buatan Mama, Miss. Enak. kalau aku, Miss, ibadah sama papa mama, Miss. Oh, ya. Mantap, ya. Tapi Natal itu kan menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Betul sekali murid-murid. Nah, semua jawaban kalian itu tadi sudah betul. Tapi yang paling penting seperti yang Ayunda bilang tadi, yang nggak boleh kita lupain itu adalah tentang kelahiran siapa? Tuhan Yesus. Yesus. Nah, kelahiran Tuhan Yesus yang sudah mau lahir untuk kita
Semua. Wah. Ya, nah murid-murid, gak berasa nih, besok kita sudah libur Natal. Nah, di libur Natal kali ini, kira-kira kalian ada rencana apa nih sama keluarga? Oke, Abel suka Abel. libur Natal, Miss. Nanti mau diajak Mama sama Papa jalan-jalan. Yeay! Seru sekali ya. Aku suka bisa bertemu keluarga. Kalau aku mau liburan ke rumah Oma, Miss. Seru banget. Sik. Ya, seru sekali ya. Miss Erlis juga mau ketemu keluarga loh. Pasti menyenangkan. Nah, sekarang kita nyanyi satu lagu yuk. Ayo kita semua berdiri. Murid-murid di rumah juga bangkit berdiri ya. Yuk kita nyanyi pujian. Nah, Miss Erlis share screen dulu. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam, nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Datang orang Majus, ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan peluh. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam, salam salam, salam salam. Bye-bye. Akhirnya selesai juga. Dedek mana ya? Dek! Adek! Iya, Koko. Sini, Dek. Tunggu. Kenapa, Koko? Sini. Kita udah mau liburan Natal loh. Ah, emang iya? Iya. Kira-kira kita bakal liburan kemana ya? Paling ke rumah Opa lagi nggak sih? Duh, bosan lah aku. Loh kok gitu? Kan seru tahu. Ya tapi kan tahun lalu udah ke sana. Bukannya kamu senang ke rumah Oma Opa? Iya, tapi kan kita kan udah sering ke rumah Om Opa. Terus tahun lalu juga kita udah ke sana. Aku tuh kangen sama teman-temanku. Aku kangen sama los-los sekolah mingguku. Aku tuh bosen kok. Aku pengen ketemu mereka. Kapan sih kita bisa ketemu mereka? Iya sih. Koko juga kangen sama tempat-tempat Koko. Cuman semenjak pandemi ini, Koko nggak bisa ketemu mereka lagi. Lagi pula kan di rumah Oma Opa, kita bisa minta Oma bikinin kue kesukaan kita. Kamu ingat nggak? Opa itu udah janji sama kita mau ajak ke kebun. Ingat nggak? Iya ya. Terus Oma Opa punya cerita yang menarik banget buat kita. Nah, biar kita lebih semangat lagi, kita nyanyi aja yuk. Yuk, kita ajak teman-teman di rumah juga untuk ikut nyanyi ya, Kok. Yuk teman-teman semua kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa, Kok? Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia.
anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kok aku mau nanya deh. Iya, Natal tuh artinya apa sih kok? Natal itu artinya kelahiran Tuhan Yesus, Dek. Tuhan Yesus lahir di mana kok? Di rumah sakit? No, bukan. Di mana dong? Tuhan Yesus itu lahir di tempat yang kotor dan bau. Kotor dan bau. Iya, Emang di mana kok? yakin mau tahu? Yakin? Tuhan Yesus itu lahir di kandang hewan. Kandang hewan? Iya, Kok Tuhan bisa lahir di kandang hewan kok? iya. Kok bisa? Mau tahu? Mau. Nanti ya kita dengar dari oma opa ya. Kan mereka lebih tahu ceritanya nih. Ya, nanti tunggu kita sampai di sana aja ya. Oke? Oke, siap. Siap. Duh, pegel nih. Kok kita kapan nyampenya? Lama banget. Sabar, kan kita baru jalan, Lama Dek. banget, aku bosan. Ya ampun. Dengar deh. Ini ada lagu bagus nih. Dengar. Iya. Iya kan? Iya. Yuk, kita sambil nyanyi yuk. Boleh. Terus kita ajakin teman-teman di rumah untuk ikut nyanyi sama Boleh. kita. Good idea. Let's go. Let's go. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi, ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku.
tinggi sekali sekarang. Ini besar-besar. Oma Iya, ini iya. cerita Natal ya sama aku sama Koko. Ih, Iya, nanti Oma jagonya. buatin juga hot coklat buat kesukaan. Opa juga. Tentu dong. Opa. Yeay. Tapi pasti kalian capek sekali kan di Iya, jalan. capek. Yuk sekarang kalian beres-beres, bersih-bersih badan. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ayo. Oke, ini apa aja yang bawa? Yuk. Yeay. Tapi sebelum kita dengar cerita Natal, gimana kalau kita sama-sama nyanyi lagu Natal? Wah, boleh. Bagus tuh. Opa ada usul. Gimana kalau kita nyanyi lagu Seorang Anak Terlahir Untuk Kita? Pasti tahu kan? Tahu. kan? Iya. Yuk kita nyanyi. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Yuk anak-anak di rumah nyanyi bareng Oma ya. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Dan Ferdi, Angel, dan Oma, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Iya betul juga Ya. Opa. Mari kita Yuk berdoa. kita berdoa Opa dulu. yang pimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk hari Natal ini ya Tuhan.
Kami berdoa kiranya ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami mengingat kembali tentang kasih setia Tuhan yang mau datang ke dunia untuk kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan memberkati Oma yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan dan juga kami yang mendengarkannya supaya kami dapat menerima, kami dapat mengerti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Nah, pada waktu itu di zaman Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus belum lahir, orang yang berkuasa bernama Kaisar Agustus. Kaisar itu apa, Oma? Nah, kalau zaman sekarang ini Kaisar itu Presiden Indonesia, Wow. Bapak Jokowi. Ya kan, Opa? Ya betul. Jadi istilahnya kalau sekarang itu presiden, kalau zaman dulu namanya kaisar. Nah, yang berkuasa bernama Kaisar Agustus. Jadi presiden di sana tuh Kaisar Agustus ya, Oma? Pada waktu itu. Nah, di zaman itu Kaisar Agustus sedang melakukan penghitungan jumlah penduduk. Nah, iya, supaya dia tahu berapa orang yang ada di wilayah yang dia kuasai. Nah, kalau zaman sekarang ini namanya sensus penduduk. Nah, Bapak Yusuf dan Ibu Maria yang pada waktu itu sudah mengandung bayi Yesus harus pergi jauh dari Nazaret sampai ke Yudea. Dan mereka menggunakan keledai. Jadi Ibu Maria dinaikkan ke atas keledai yang dituntun oleh Bapak Yusuf. Oh iya. Itu jauh ya Oma jalannya ya? Jauh sekali. Kayak tadi dari rumah ke rumah Oma ya, jauhnya ya. Tadi kita berapa lama sih kok? Tadi kami dari rumah naik mobil dari jam 10 sampai jam 12, Oma. Apakah selama 2 jam, Oma? Wah, jauh sekali. Kalau kalian kan naik mobil itu nggak capek. Tapi tadi capek nggak, Ferdi, 2 jam? Aduh, 2 jam di mobil tuh capek banget, Oma. Ya, capek ya. Iya. Nah, ini Bapak Yusuf sama Ibu Maria naik keledai dan jalan kaki itu 7 hari baru sampai. Dan zaman dulu nggak ada jalan aspal, jalannya naik turun bukit. Jadi kalau malam itu dingin sekali dan kalau siang itu panas sekali karena mereka lewat padang gurun. Wah, jauh banget ya Oma. Terus Ibu Maria lagi hamil, terus mereka cuma naik keledai 7 hari. Kasihan sekali, bisa dibayangin naik mobil aja yang kursinya empuk kalian capek. Ini Ibu Maria harus naik keledai dan naik turun bukit 7 hari jalan kaki. Wah, lama banget ya. Dan begitu sampai Bethlehem, gak ada penginapan. Ya, kasihan banget, Oma. Jadi gimana dong? Iya, sampai akhirnya mereka ketuk dari satu pintu ke pintu yang lain. Adakah penginapan bagi kami? Katanya mereka, tidak ada. Nah, padahal Ibu Maria itu sudah mau melahirkan. Jadi akhirnya ada satu rumah nih yang memberikan kandang hewannya untuk dipakai oleh mereka. Berarti Tuhan Yesus lahirnya di kandang hewan itu ya? Betul sekali. Tapi Koko Feli sama Dedek lahirnya di rumah sakit kan? Iya, di rumah sakit bersih. Ada suster, ada dokter. Opa Oma waktu itu juga nemenin kalian. Wah. Iya, tapi di zaman Yesus, Tuhan Yesus dilahirkan di kandang hewan yang kotor dan bau. Oma, kalau Tuhan Yesus itu Tuhan, kok dia lahir di kandang hewan, Oma? Ya, Tuhan Yesus memang sejak dia dilahirkan dekat sekali dengan kesederhanaan. Bayi Yesus ketika lahir cuma dibungkus sama kain lampin. Kain lampin itu kalau zaman sekarang seperti kain untuk serbet. Dan dibaringkan, kalau kalian punya box baby, Tuhan Yesus dibaringkan di tempat makan hewan yang namanya waktu itu palungan. Iya, jadi begitulah Tuhan Yesus lahir dalam kesederhanaan. Karena Tuhan Yesus memang
lahir untuk semua orang, untuk orang-orang yang miskin. Tuhan Yesus dekat dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang kaya. Semuanya diterima oleh Tuhan Yesus. Semuanya disayang Tuhan Yesus ya. Ya, bahkan tapi walaupun Tuhan Yesus lahir dalam kesederhanaan, pemberitaan kelahiran Tuhan Yesus itu luar biasa loh. Kenapa itu? Waktu Tuhan Yesus dilahirkan itu dikabarkan oleh para malaikat. Wow, Keren keren banget. sekali Oma. Iya, dikabarkan oleh para malaikat, dan kemudian perjalanan mereka menuju ke kandang hewan itu dituntun oleh bintang. Bintang. Iya. Hebat ya Oma ya. Ya. Dan selain para gembala juga datang para orang Majus, 3 orang Majus dari negeri timur. Mereka ini terkenal sebagai orang yang bijaksana dan juga cerdas, orang-orang pintar, dan mereka ahli bintang. Wow. Ya, tapi kelahiran Tuhan Yesus tidak mudah juga, karena orang Majus ini ketika mereka ingin bertemu bayi Yesus, mereka dihadang oleh Raja Herodes yang pada waktu itu berkuasa. Jadi Raja Herodes ini tidak mau dia kekuasaannya direbut oleh seorang bayi yang katanya merupakan calon raja. Begitu kan Oma? Betul banget itu, Oma. Jadi Raja Herodes bilang, kalau nanti kalian sudah bertemu bayi itu, bilang pada saya supaya saya datang ikut menyembah. Tapi ternyata sebenarnya dia itu ingin membunuh bayi Yesus. Jahat ya Oma ya. Ya, saking kejamnya, pada waktu itu Raja Herodes memerintahkan semua anak-anak yang usianya bayi dan balita dibunuh. Wah. Semua bayi laki-laki. Hanya karena iya. Itu dia kejam sekali. Nah, akhirnya malaikat Tuhan berkata kepada 3 orang Majus ini, untuk kalian pergi diam-diam, dan ketika kembali jangan kembali lagi ke jalan yang sama. Itu pesan malaikat. Akhirnya supaya apa? Supaya Raja Herodes tidak tahu di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Tuhan Yesus gak jadi. Iya, disitulah Tuhan Allah kita melindungi kelahiran Tuhan Yesus, dan kemudian orang-orang Majus dan orang-orang para gembala ini, dan juga itu mereka semua menggambarkan bahwa Tuhan Yesus lahir untuk semua orang, dari kaya, miskin, yang terpelajar seperti orang Majus yang bijaksana, sampai yang bodoh yang nggak sekolah seperti para gembala. Bahkan selama Tuhan Yesus melayani, Tuhan Yesus sering menyembuhkan orang-orang yang tersingkirkan, kan? Orang-orang yang sakit kusta, sakit lumpuh, buta, yang disingkirkan semua orang, semua disembuhkan Tuhan Yesus dan disayangi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir untuk semua orang. Betul Oma. Jadi Oma, kalau boleh tahu ya Oma, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk apa ya Oma ya? Mungkin Oma bisa kasih tahu teman-teman, adik-adik. Kira-kira ada yang tahu nggak apa tujuan Tuhan Yesus lahir ke dunia? Kenapa ya Tuhan Yesus datang ke dunia? Apa ya? Sampai kita rayakan Ada yang 1 masih tahun. ingat pelajaran sekolah minggu? Mana? Opa kasih tahu Oma. Apa nih Om? Kayaknya cucu-cucu kita nih Iya, udah pada iya. lupa nih. Jadi Opa kasih tahu. Jadi kelahiran Tuhan Yesus tujuannya adalah untuk menebus kita dari Dosa. Oh iya, Koko Ingat baru kan? ingat. Nah, jadi ketika Lupa. kita merayakan Natal, kan setiap tahun kita merayakan Natal nih. Nah, kita merayakan kehadiran Yesus Kristus untuk menebus kita semua. Jadi sudah tahu kan kalau Tuhan Yesus menebus kita. Itu Dede ingat kisahnya tuh, yang kisah Paskah itu bukan sih Opa? Iya betul. Oh, yang Kita hari memperingatinya sebagai hari Paskah. Paskah. Di mana Tuhan Yesus disalib, mati, tapi di hari ketiga Tuhan Yesus bangkit lagi, mengalahkan maut. Karena Oma. Ya, sehingga kita semua diselamatkan dan ditebus dari dosa. Betul. Jadi kalau kita sudah ditebus dari dosa nih Opa, kita seperti apa sih harus hidup Opa? Ya, memang
memang kita kan mau rayain Natal di rumah Oma. Karena masih pandemi kan kita nggak boleh ke gereja nih. Jadi kita rayakan di rumah Opa dan Oma. Nah, jadi kita akan rayakan dengan beres-beres rumah. Tapi itu nanti dulu. Yang nanti pasang pohon Natal nanti ya. Betul. Kita bareng-bareng pasang pohon Natal. Tapi yang harus kita lakukan adalah membagikan kabar sukacita kalau Yesus menebus kita semua dari dosa. Siap, Opa. Gimana caranya? Nah, kan pasti kalian suka nulis kan kalau sekolah. Nah, kamu bisa tulis surat selamat Natal, ucapan selamat Natal, lalu dikirim ke teman tetangga di sekitar rumah kita. Lalu habis itu, kan pasti punya sosial media kan? Ferdi sudah punya Instagram belum? Sudah, Oma. Anda punya WA belum? Punya pakai WA-nya kok. Oh iya. Nah, nanti bisa video call dengan om atau tante, teman-teman. Oke? Siap, Opa. Wah, ide bagus ya, Opa. Jadi sekarang Natal adalah tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Oke, karena Tuhan Yesus menebus kita dari dosa, maka kita harus membagikan kabar ini. Kabar sukacita. Kabar sukacita. Dan tadi apa Ferdi tadi mau ini Iya, aku setuju dengan ide Opa itu bagus. Kita tetap bisa membagikan sukacita Natal ini dengan teman-teman kita dengan cara video call, kita WhatsApp dia, kirim surat. Nanti Dede mau telepon teman Dede tuh, mau telepon Tira, telepon Elis. Nanti Dede mau kabarin juga gitu tentang tentang cerita yang Oma udah kasih tahu ke Dede. Yang Oma udah ceritain. Oh iya, betul, mantap. Koko juga mau telepon sahabat Koko, namanya Roni. Mamanya itu lagi sakit dan dirawat di rumah sakit. Jadi Koko mau kasih kabar sukacita ini ke Roni supaya dia terhibur ya. Iya, Oma, kasihan Roni sedih banget. Itu baik sekali, Ferdi. Oma bangga banget sama. Hebat ya cucu kita ya, Opa ya. Emang hebat. Boleh nih Oma, kita berdoa dulu bersyukur karena kita boleh mendengarkan firman Tuhan, Oma. Yes. Dan kita mau minta Tuhan tolong kita supaya kita bisa membagikan kabar sukacita ini. Kita doa sebentar ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kabar sukacita bahwa Yesus lahir untuk menebus kami semua dari dosa. Tuhan, kiranya kami boleh membagikan kabar sukacita untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeay. Oma makasih lo coklatnya ya. Ayo kita minum dulu ya. Kita minum. Makasih ya Oma. Makasih Oma. Makasih cucu-cucu. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Natal ya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Natal. Wah, langsung senang sekali mendengar adik-adik semua bersemangat. Nah, setelah perayaan Natal semua keluarga, kesan Natal apa nih yang adik-adik dapatkan? Bagi sama Lause yuk. Saya Lause. Oke, Nora, silakan. Kalau aku Lause, aku senang di Natal kali ini. Papaku bisa pulang. Jadi, kami bisa kumpul sekeluarga lengkap. Ada papa, ada mama, ada dedek, sama popoku. Habis itu, kami ibadah bareng deh. Ih, seru banget. Seru sekali. Ya, bagus sekali ya Nora. Kalau yang lain gimana nih? Yang mau bagi lagi nggak pesan Natal apa? Jojo Lause, Jojo. Kalau Jojo juga sama sih kayak Nora, Lause. Senang banget bisa kumpul sama keluarga, ketemu sama mereka. Tapi Jojo sedikit sedih Lause Natal kali ini. Ya soalnya temen baik aku Lause, dia itu sakit. Dan akhirnya kita bisa ketemu deh. Sedih deh, padahal aku udah tunggu-tunggu pengen main sama dia. Ya, kasihan ya. banget. Cepat sembuh ya buat temannya Jojo, tapi nggak apa-apa ya. Oke, kalau yang lain gimana nih? Aku Lause, James Lause. Oke, James, dapat silakan banyak. James dapat banyak kado Lause. Seneng banget. Ada truk, ada bus, dan ada train, kereta Lause. Jadi aku seneng banget Lause.
Mau. Wah. Oke, seru sekali ya. Dapat banyak kado, dapat banyak hadiah. Ada lagi nggak? Lausa. Natal kali ini bermakna banget bagi aku dan dedekku. Soalnya kami diceritain Oma Opa tentang kisah Natal yang keren banget. Kata Oma, Natal bukan hanya perayaan dan kado Natal, tapi Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, Lause. Kata Opa, sebagai ucapan syukur kita bisa berbagi kebahagiaan dengan teman-teman kita. Kemarin aku telepon Roni, sahabatku yang sedang sakit. Nah, supaya dia tetap merasakan sukacita Natal, Lause. Wah, pesan Natal yang indah ya. Pesan Natal yang indah sekali adik-adik. Betul ya adik-adik, Natal yang dirayakan bersama keluarga, kita dapat kado yang banyak dan banyak hal-hal keren lainnya. Tapi adik-adik, hadiah yang paling keren itu adalah Tuhan Yesus ya. Adalah siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ia lahir untuk membawa sukacita dan menyelamatkan kita semua. Seperti cerita teman kita tadi ya, Ferdi, kita bisa membagikan cerita sukacita Natal dan kasih Tuhan bagi dunia. Nah, adik-adik, ayo kita berdiri, kita nyanyikan lagu Joy to the World. Oke, langsung share screen dulu ya. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Adik-adik, jangan lupa untuk menceritakan kelahiran Tuhan Yesus kepada seluruh dunia. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya
Wah, seru ya perjalanan liburan Natalnya Koko Verdi dan Ade Angel. Iya juga ya adik-adik, walaupun di tengah pandemi, kita nggak bisa rayain Natal rame-rame, ibadah di gereja dengan dekorasi yang meriah, kita harus ingat bahwa hadiah Natal yang utama adalah Tuhan Yesus yang lahir ke dunia untuk Lause, untuk adik-adik, dan untuk semua manusia di bumi. Oleh karena itu saat ini, Lause mau ajak kita semua untuk menghafal satu ayat firman Tuhan. Ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Yesaya 9 ayat 5a. Bunyinya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Sekali lagi ya, adik-adik ikutin gerakan Lause, kita sama-sama menghafal. 1, 2, 3. Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Nah, adik-adik saat ini karena Tuhan Yesus mau lahir buat kita, mari kita sama-sama puji Tuhan. Yuk, langsung ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Puji Tuhan ya adik-adik. Nah, untuk menutup ibadah Natal kita pada hari ini, Lause mau ajak kita semua untuk berdoa ya. Adik-adik semua ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Adik-adik ikutin Lause berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh mengasihi kami. Terima kasih karena Engkau mau lahir bagi kami, supaya kami bisa selamat. Tuhan Yesus, tolong kami, supaya kami juga bisa mengasihi Engkau. Dan biarlah kami juga bisa membagikan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Wah, tidak terasa ya adik-adik, ibadah Natal kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk memberitakan kabar baik bahwa Tuhan Yesus sudah lahir untuk menebus kita dari dosa. Bagikan kabar baik itu ke semua orang di dunia. Lause senang sekali bisa ketemu sama adik-adik. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Bye-bye. Merry Christmas! Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 9 ayat 2. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Mikha 5 ayat 2. Tetapi engkau Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaan sudah sejak berbakala, sejak dahulu kala. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Indah yang kupakai baju baru, ceria aku menari dengan sepatu baru.
Bersemangat aku datang ke puncaknya. Aku datang tanpa hadiah yang kubawa. Kado indah, keselamatan, dunia kan tidak ada yang ku bawa saat aku datang. Hari Natal yaitu datang, gelap yang tulang telah pindah. Sirna menjadi cahaya terang, membawa selamat pada yang percaya.